Kitab yang ditulis itu biasanya itu peraturan untuk negara tertentu, mestinya begitu. Nggih. Jadi kalau di sini karena kitab kita itu nggak kitab dari Arab, ya nggak berlaku kitab Arab itu, mestinya. Roh itu bisa memilih dan roh itu kadang dipilihkan. Siapa yang memilih dan dipilihkan? Ya alam. Karena orang mati adalah nanti setelah masuk. Yang menentukan roh itu mau masuk atau dimasukkan itu menunggu eliminasi alam itu. Harus busuk dulu. Harus habis dagingnya dulu. Harus menunggu masuknya rambut ke dalam bumi. Dari situlah baru zat-zat dari jasad yang masih dibutuhkan oleh bumi baru dikeluarkan melalui tanaman, melalui buah-buahan supaya dimakan orang lain. Setelah dimakan orang lain, berarti wadah yang dulu sudah mulai diperbarui lagi, baru roh menyusul. Kalau dipilihkan oleh alam, kadang 40 hari sudah bisa. Karena apa? Karena dharma dari perjalanan jasad yang dulu itu sudah sempurna, sudah bagus. Nah itu ketentuan alam, bukan ketentuan Tuhan. Nah Tuhan itu yang merencanakan. Jadi intinya manitis tidak butuh waktu yang lama ya Pak? Tergantung bisa alam, lama, bisa sebentar. Makanya kenapa orang Jawa itu kalau mati sampai 1000 harinya masih diiring dengan doa-doa, dengan bacaan-bacaan. Itu sebenarnya cuman menghantar roh itu loh. Sebenarnya yang dari dulu perjalanannya salah supaya mendapatkan jasad yang baru, jasad yang benar. Artinya begitu. Ini beda loh dengan pengalaman orang-orang agama, orang-orang agamis. Karena orang agamis itu kalau saya cara berpikiran kerdil. Ya sudah jelas. Lah dia tidak belajar dari kenyataan tapi belajarnya dari buku kok. Kalau belajar dari buku, rata-rata pencipta buku karena dia tahu manfaatnya menulis buku itu pasti dijual mahal gitu. Seandainya menulis buku itu tidak dapat timbalan, nggak mungkin ada orang yang mau nulis buku. Makanya dicarikanlah tokoh-tokoh yang terdahulu, tokoh-tokoh yang sulit dikenali, supaya apa? Supaya orang lebih percaya, supaya orang lebih yakin. Makanya si pengarang buku ini namanya Syekh ini akhirnya nggak jelas Syekh siapa, akhirnya Syekh kono, Syekh kene, akhirnya mau sama Syekh itu loh. Pokoknya jujur loh. Ini kita bahas masalah siksa kubur ya. Kadang saya sendiri juga lucu kalau mendengar cerita. Kenapa? Soalnya kan ketika ada kasus pembunuhan kalau siksa kubur itu ada. Ketika jasad dikubur hari ini, besok sama pihak berwajib dibongkar tapi masih utuh. Nah makanya kalau orang itu masih mempertahankan paham yang salah dengan cerita siksa kubur dikala pengiring jenazah itu sudah 7 langkah meninggalkan lalu malaikat datang. Sekarang itu zaman sudah canggih kok. Buat dipasang CCTV, direkam, atau kalau perlu nggak usah dikasih, basa Jawa nih nggak sanggup lupa, wes beno dimasukno nang liang kubur wis tunggone ndhuwure bareng-bareng. Apa kira-kira nek ora disiksa malaikate sungkan sing nunggoni? Makanya saya tuh heran. Kenapa tuh orang kok percaya dengan Tuhan pemalu? Nah, ini Pak diluruskan Pak. Kenapa saya katakan Tuhan pemalu? Mau nyiksa saja kok nunggu jasad sudah tidak bernyawa. Kok setelah orang itu tidak berdaya apa-apa baru disiksa. Ada nyiksa wae gak wani nyiksa dhewe utusan perintah malaikat. Loro bisa. Iku Tuhan gombale mukiya. Iki Pak, malaikat loro. Nah, mangkane. Lah wong wis ora berdaya wae kok malaikat loro. Cacing kelaba cacing napa welut wis iso ngancurno jasad kok. Lha opo nunggu ngono malaikat.
Lagian kalau Tuhan yang dimaksud itu dengan keperkasaannya, dengan keesaannya. Yang sewa ngenteni mati, apa nek urip niku isin kira-kira Tuhane. Gitu loh. Apalagi dia yang menciptakan, dia yang menggerakkan. Terus orang itu mau berbuat salah. Mestinya kalau menunjukkan ini loh keesaan saya. Lagi pemaling serimpet sikile atau digelundungi watu ben remuk. Apa kurangnya Tuhan kalau memang yang dimaksud Tuhan dengan keesaannya tentang dan lain sebagainya. Manusia itu semua katanya ciptaannya. Dan manusia tidak mempunyai daya upaya apa-apa tanpa pertolongan mereka. Nah, orang maling itu kan membutuhkan tenaga, membutuhkan daya. Berarti kan Tuhan juga ikut andil dalam orang di dalam tubuh manusia yang mau melakukan maling itu akhirnya. Tuhan melu maling, Mbak. Nah, jelas. Gitu. Kenapa susahnya kalau memang Tuhan yang digambarkan atau Tuhan yang digembar-gemborkan, Tuhan yang disiarkan. Kalau hanya untuk memberantas kemungkaran, untuk menjalankan ini makhluknya untuk jalan ke jalan yang ma'ruf. Apa susahnya dengan sifat-sifatnya itu? Kok harus nunggu nanti setelah mati baru mendapatkan ganjaran, mendapatkan imbalannya? Itu berarti kalau Tuhan yang seperti itu yang pencipta itu Tuhan gombale mukiyo. Gitu loh. Nah, ini ada yang lebih menarik lagi, Pak, ini. Mungkin ini nanti Pak Dano yang dilenterakan dan meluruskan biar teman-teman kita ini nggak terjerumus dengan kebodohan, Pak. Bahwa kita kan semua tahu dan ini sudah ada juga katanya dalam kitab bahwa kiamat itu kan hari Jumat. Katanya kan seperti itu, Pak. Nah, sedangkan waktu di dunia ini kan beda. Ketika di sini hari Jumat, Amerika kan masih hari Kamis. Nah, jika memang benar kiamat itu hari Jumat, jadi kita sebelum Jumat kita ke Amerika aja, dan nggak terkena kiamat. Nah, kan seperti itu Pak cara logikanya. Makanya kitab yang ditulis itu biasanya itu peraturan untuk negara tertentu, mestinya begitu. Jadi kalau di sini karena kitab kita itu nggak kitab dari Arab, ya nggak berlaku kitab Arab itu mestinya. Di sini kitabnya harus kitab Jawa karena di sini itu Pulau Jawa kok. Kalau di sini masih mengikuti kitab dari sana, wis kedaluwarsa. Jadi nggak berlaku sama sekali. Itu. Terus kalau menggambarkan bahwa kiamat hari Jumat, itu kan kiamatnya orang beragama. Karena kita tidak beragama, kita berkapitayan, maka kita selamat dari kiamat hari Jumat itu. Nah, supaya hari Jumat ada kiamat itu supaya dinikmati orang-orang yang beragama itu loh. Sekarang lak beres. Katanya kan makanya saya tadi kan ngomong. Dunia kan dihancurkan semua dunia. Bukti ini Mas bukti ini dari dulu kala. Dari ulama-ulama terdahulu sudah memberitakan bahwa akan adanya hari kiamat. Nyatanya dari abad ke berapa lah mulai dikenal agama, dari abad ke-8 itu sudah disampaikan kiamat. Sekarang sudah abad berapa? Sudah abad ke-20 toh? Dari abad ke-8 itu sudah dinyatakan bahwa dunia ini sudah pikun, dunia ini sudah tua, dan dunia ini sebentar lagi mau kiamat. Kiamatnya enggak datang, orang yang ngomong sudah hancur lebur berkalang dengan tanah. Nah, coba bayangkan, orang yang menyampaikan kiamat itu pada abad ke-8. Sampai saat ini abad ke-20, kiamat itu belum datang. Mendah neo nunggu hari akhirat itu loh. Hari kebangkitan manusia dari kubur. Dan neo pegele. Dan belum tentu kalau abad 30 pun sudah kiamat. Pertanyaannya, bagaimana nasibnya orang-orang yang terdahulu yang sudah menyampaikan dianggap kebenaran itu dengan menunggu waktu yang sangat lama ini?
Nah itu bukan orang yang berilmu atau orang yang alim saja. Termasuk maling, termasuk rampok pun yang mati di abad itu, dia akan bangkit dari alam kubur juga menunggu kiamat. Ndahne apa gele? Nanti sak mono suwene Pak ya. Lah makane wong Mas